Bapak Ibu jamaah sholat zuhur Masjid Raya Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Kita lanjutkan membacakan kitab Muntakhab hadis ini. Hadis-hadis pilihan yang dikarang oleh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi dan ditahqiq. Hadis-hadisnya ini ditahqiq oleh cicit beliau, oleh cucu beliau, yaitu Maulana Sa'ad Al-Kandahlawi. Maulana Yusuf ini seorang ulama besar alim dari India. Beliau mengarang Hayatus Sahabah, prinsip hidup para sahabat, 4 jilid, dicetak di Madinah. Jadi kitab beliau itu dikarang di India, dicetak di Madinah dalam bahasa Arab tentunya. Kalau kitab sudah dicetak di Madinah biasanya sudah lulus seleksi dari seluruh kibarul ulama, ulama-ulama besar Saudi Arabia. Begitu juga Maulana Zakaria yang mengarang kitab Fadhail A'mal. Beliau mengarang satu buku, satu kitab, yaitu Sarah Hadis Abu Dawud, 8 jilid tebal dalam bahasa Arab, dan dicetaknya juga di Madinah. Beliau juga mengarang satu kitab Sarah Fiqih Maliki, 12 jilid, dicetak juga di Madinah. Satu orang ulama Maliki menuliskan kata sambutan di situ. Kalau seandainya pengarang buku ini, yaitu Maulana Zakaria, tidak mengatakan bahwa beliau menganut mazhab Hanafi, niscaya saya menganggap pengarang buku ini adalah 100% ahli dalam mazhab Maliki. Padahal beliau mazhab Hanafi, Imam Zakaria ini, Maulana Zakaria. Beliau menghafal hadis 14.000 hadis dan memiliki sebuah perpustakaan besar di Saharanpur. Kabarnya kitab yang di perpustakaan beliau itu jumlahnya 32 juta kitab. Kalah Oxford University koleksi buku beliau. Beliau miskin, rumahnya sangat sederhana, dinding belakang depan saja yang dipasangi dinding kanan kiri numpang di dinding tetangganya. Tempat tidurnya dari batu bata yang belum dibakar, batu bata yang dijemur kering, dan hartanya cuma sebuah lemari kecil berisi beberapa kitab saja. Padahal kitabnya diterjemahkan di seluruh bahasa, 120 bahasa di dunia. Fadhail A'mal itu kalau dia dapat royaltinya aja berapa duit. Buku yang ditebarkan di Madinah berapa duit. Tapi beliau tidak mau 1 rupiah pun mengambil makan atau kehidupan dari ilmu agama yang beliau miliki. Mudah-mudahan orang-orang soleh ini dirahmati oleh Allah SWT, dan kita bisa mengikuti sedikit banyak daripada sepak terjang yang telah mereka goreskan di dunia ini. Bacakan hadis sekarang nomor 33. An Salih bin Mismar wa Ja'far bin Burqan rahimahullahu ta'ala. Berarti yang Islam ini solehnya Islam, mismarnya Islam. Makanya radhiyallahu anhuma, kedua-duanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Umar bin Khattab Islam, anaknya Abdullah bin Umar Islam. Maka kalau kita menyebut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Allah meridhoi keduanya, yaitu Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah bin Umar. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala lil Harith, bersabda kepada sahabat Nabi yang namanya Harith bin Malik, anak Malik radhiyallahu anhu, ma anta ya Harith bin Malik, apa kabarmu hari ini wahai Harith bin Malik? Ini biasa dalam bahasa Arab itu, man asbahta kaifa halak atau kaifa haluka, atau yang ini apa, ma anta ya Harith bin Malik.
Bagaimana keadaanmu hari ini? Kabarmu bagaimana, wahai Haris bin Malik? Jadi Nabi manggil orang pakai nama bapaknya. Malik bin Haris bin Malik, Ja'far bin Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud. Nabi itu memanggil sahabat pakai nama bapaknya. Ubay bin Ka'ab. Satu hari Nabi bersabda, aku diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada Ubay. Di hadapan sahabat. Ubay bin Ka'ab itu. Aku diperintahkan mengajarkan Quran pada Ubay. Berdiri Sayyidina Ubay. Nangis itu, ya Rasulullah. Yang merintah Nabi siapa? Kalau Nabi diperintah, siapa yang merintah? Allah. Ya Rasulullah, adakah Allah menyebut namaku dalam perintah itu? Rasulullah menjawab dengan tegas, "Naam. Namamu dan nama bapakmu." Ubay bin Ka'ab. Bayangkan Allah menyebut namanya Ubay bin Ka'ab. Masya Allah. Betapa mulianya. Kita pun bisa seperti itu. Dengan mengaji ini kita buat ngaji ini. Man ijtama'a qaumun yadhkurunallah. Apabila satu kaum duduk rapat-rapat, yadhkurunallah, mereka mengingati Allah, berzikir pada Allah. Sebagian sahabat bilang zikir-zikir menyebut namanya dalam majelis itu, atau membahas ilmu. Halal wal haram, antara halal dan haram jelas ini, yang batil dengan yang hak. Illa hafathumul malaikah, malaikat akan memayungi mereka dengan sayap-sayapnya. Wa ghasiyat humur rahmah, Allah sirami mereka dengan rahmat kasih sayang. Wa nazalat alaihimus sakinah, mereka mendapatkan ketenangan jiwa satu persatu. Dan yang paling hebat yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indahu, di langit berkumandang panggilan menyebut namanya. Jadi Allah menyebut nama kita satu persatu. Seluruh malaikat dengar nama itu disebut. Tentu kalau Allah menyebut nama kita, ikut nama bapak dan ibu kita, lebih hebat lagi. Kalau Allah menyebut nama kita, ikut nama ibu dan bapak kita. Jadi Zulkarnain bin Rafiuddin anak Anisah, begitu. Hebat nih itu. Jadi kalau kita mau terkenal di langit, bikin majelis taklim begini. Ada satu orang baca hadis, dua orang mendengar. Itu malaikat yang memayungi sampai langit dunia. Walaupun yang buat taklim cuma 3 orang. Jadi kalau kita lewat ada orang buat taklim, kita duduk. Karena ikut dipayungi, dapat rahmat, dapat tenang jiwa. Dan nama kita geger di langit, disebut-sebut itu. Ubay bin Ka'ab disebut. Iya. Diajari Quran kepada Ubay atas perintah Allah oleh Nabi. Nah kita dengan taklim ini nama kita disebut di langit. Alangkah ruginya kita menghabiskan waktu di depan televisi, nonton bola, main chatting-chattingan, nggak ada rahmat, nggak ada disebut nama-nama kita, apapun tak ada manfaat. Tapi dengan taklim begini, biar 5 menit kita dapat semua yang dijanjikan Allah itu. Dan ketika berdiri, satu malaikat menjerit di langit, "Qumu maghfuron." Berdirilah kamu, seluruh dosa kamu sudah pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Haris bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, "Mu'minun ya Rasulullah." Mu'minun ya Rasulullah. Hebat jawaban ini. Kalau kita apa kabar, sehat kan gitu ya. Apa kabar, lapar gitu ya. Belum makan gitu. Apa kabar, masih jomblo, belum kawin gitu ya. Sahabat ini ditanya, apa kabar? Yang nanya Rasul. Mukmin ya Rasulullah. Waduh. Iman mantap ya Rasul. Qala mu'minun haqqan. Beliau mengatakan lagi, mukmin yang sebenar-benarnya. Mukminun haqqan, karena ada mukmin tidak haqqan. Ada mukmin batil, ada mukmin yang bejat. Ada enggak? Tukang mabuk, beriman sama Allah, beriman sama Rasul, tapi bejat. Dia enggak kafir, enggak, cuman bejat aja, fasik bahasa Arabnya. Ditanya enggak meleset dia. Lagi mabuk jalan sempoyongan ditanya, "Kamu kok sempoyongan, Din?" "Mabuk, bego." Jujur dia. "Kamu mabuk baru minum tua sama kawan-kawan." "Kamu ini orang Islam?" "Islam." "Siapa Tuhanmu?" "Allah lah." "Nabimu?" "Ya, Nabi Muhammad." "Masa Donald Trump?" Mana dia nggak mengkafiri Allahnya, dia nggak mengkafiri nabinya.
Kamu Allah Tuhanmu, Nabi Muhammad Nabimu, kok kamu mabuk? Ya memang begitu, dari dulu memang gua mabuk. Hukumnya mabuk apa? Gila lu ya, haram, masa sunat muakkad. Ini kan mukmin ini. Mukmin apa enggak? Beriman apa enggak? Hakkan atau batil? Batil. Nabi tanya kepada Sayyidina Harits bin Malik ini, apa kabarmu hari ini? Dia bilang mukmin. Ya Rasulullah, aku hari ini beriman, mantap imanku. Nabi mengatakan lagi, mukminun haqqan, betul-betul iman, beriman yang betul-betul hak, yang lurus, yang benar. Bukan mukmin yang batil, itu nggak disebut. Kalau bahasa kan begitu, ya nggak? Kau presidenmu cerdas, kan gitu aja, nggak boleh cerdas apa bego. Itunya nggak usah ditulis begonya. Paham? Kamu orang kaya, sudah nggak perlu. Kamu orang kaya atau miskinnya nggak usah disebut, otomatis itu, betul nggak? Betul nggak? Kamu cantik apa enggak? Ya udah, nggak usah. Kamu cantik apa jelek? Nggak perlu, itu mantik. Itu namanya ilmu semantik, the understanding of meaning, pemahaman makna. Hanya orang yang IQ-nya 120 yang bisa ngerti itu. Kalau 100 berat. Mukminun haqqan. Kata Nabi, mukminun haqqan, iman yang mantap, yang betul, yang lurus, bukan batil gitu. Qala mukminun haqqan ya Rasulullah. Benar. Iman yang sebenar-benar iman yang pagi ini saya miliki. Hebat, Masya Allah. Qala, Nabi berkata, fa inna likulli haqqin haqiqah. Setiap sesuatu itu yang hak itu mesti ada hakikatnya. Iyalah, nggak mungkin kulit aja, mesti ada isinya, betul nggak? Sesuatu yang berkulit pasti ada isi. Kecuali bawang. Bawang tuh kulit, habis gak ada bijinya. Nenek saya dulu sering kali bilang, kau ngaji itu harus berisi, jangan kulit saja macam bawang. Rupanya betul, bawang tuh kulit, nggak ada isinya. Sesuatu itu harus ada hakikatnya. Ngaji itu harus ada intinya, makan itu harus ada hakikatnya, minum itu harus ada hakikatnya, hidup itu harus ada hakikat hidup. Hakikat itu sering orang salah tafsir. Ngaji-ngaji tasawuf salah guru. Hakikat itu adalah sesuatu yang di luar syariat. Mana bisa, kalau di luar syariat sesat dong, betul nggak? Kan syariat ini aturan yang harus ditaati. Sholat, puasa, zakat, haji, ini kan syariat yang harus ditaati, betul nggak? Betul. Kalau nggak ditaati nggak dapat hakikatnya. Hakikatnya pasti batil, pasti sesat. Karena ada thariqat begitu kan. Setelah saya ngaji sekian tahun, kami akhirnya sampai kepada hakikat, nggak perlu sholat lagi. Waduh. Sedangkan Rasulullah sampai wafat sholat, betul nggak? Jadi kalah Rasulullah ilmu hakikat sama kita. Hati-hati ngaji ini. Saya itu kalau sholat, begitu takbir Allahu Akbar, langsung khusyuk, nggak ingat apa-apa lagi. Kalau nggak ingat apa-apa lagi, fly namanya, mabuk. Sholat itu mesti ingat apa yang harus dibuat, apa yang menjadi syarat, apa yang menjadi rukun, betul nggak? Kalau sholat dari mulai takbir Allahu Akbar, niat, takbiratul ihram dengan niat, baca Fatihah, baca ini, baca itu, ruku, sujud, dia nggak ingat lagi, ya nggak sah lah sholatnya, betul? Kan sholat ini ada rukun qauli, ucapan, dan rukun fi'li, perbuatan, kan gitu kan? Sholat itu mesti sadar. Makanya sholat itu makruh tutup mata. Sah sih sholat tutup mata, tapi makruh. Karena kita harus tahu posisi keadaan sekelilingnya. Allahu Akbar, mata tetap buka di tempat sujud. Waktu berdiri, waktu ruku mata ke ujung kaki, ke ujung jari kaki. Waktu sujud mata ke ujung hidung. Waktu duduk mata ke ujung jari tangan.
Sujud lagi, mata ke hidung, berdiri lagi, mata ke tempat sujud. Rukuk, mata ke ujung kaki. Waktu sujud ke hidung. Waktu duduk ke jari tangan, ujung jari tangan. Waktu salam ke bahu. Nggak usah lewat dari bahu. Jangan assalamualaikum. Ya Ustaz pun terlambat juga. Syariat buah daripada syariat. Saya mau beritahu secara pendek aja. Apakah hakikat dalam Islam? Hakikat adalah buah syariat yang bertahun-tahun. Hakikat adalah buah syariat yang bertahun-tahun. Jadi kita ini sholat cukup syarat rukun, itu syariat. Betul. Nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun berbuah dia. Kita dapat ilmu yang tidak ada pada syariat. Dan itu hadis, man amila Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan satu ilmu yang dia sudah tahu, warathahullahu ilma, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan ilmu kepadanya yang sebelumnya dia tidak tahu. Malam ya'lam, yang sebelumnya dia tidak tahu. Dia sholat tahajud tiap malam, 10 tahun kemudian baru dia dapat ilmu. Orang barat menyebutnya biological clock. Itu istilah baratnya. Biological clock. Jam biologis pada tubuh manusia. Itu bahasa Arabnya hakikat aja. Apa? Hakikat. Dia bangun jam 1 malam pakai jam beker. Jam beker sekarang ayam bekokok. Tapi sampai berkeringat ayam bekokok dia nggak bangun-bangun. Kalau dulu kan kering gitu, sakit kuping gitu kan. Nah, ayam bekokok. Dia akhirnya bangun, ngantuk-ngantuk wudu, sholat 2 rakaat, nguapnya aja 17 kali. Besok dia buat lagi jam beker, besok jam beker lagi dia buat, setahun pakai jam beker. 1 hari pakai jam beker, rupanya habis HP-nya, habis baterai. Nggak hidup jam 1 malam, dia bangun. Terbangun dia jam 1 kurang 2 menit, jam 1 kurang 3 menit, atau pas jam 1 dia terbangun. Jam bekernya, HP-nya mati. Dia wudhu, dia sholat. Besok-besok dia tes, nggak usah pakai jam beker lah. Jam 1 dia bangun, jam 1 dia bangun, jam 1 dia bangun. Ini namanya biological clock kata orang Inggris. Jam biologis. Udah terbiasa begitu, terbentuk dalam tubuhnya, nggak perlu pakai jam beker, dia pasti bangun jam 1. Tapi sebetulnya dalam bahasa Arabnya, kalau dalam istilah agama itu disebut hakikat. Hakikat sholat tahajud sudah mulai tumbuh dalam jiwanya. Dia dapat ilmu satu, ya Allah, ternyata setelah 5 tahun saya buat sholat tahajud setiap jam 1 malam. Ternyata rupanya akhirnya menjadi sifat hakikat dalam tubuh saya. Setiap jam 1 malam saya pasti bangun dengan sendirinya. Itu nggak akan didapat oleh orang lain yang nggak mengamalkannya. Paham? Yang nggak mengamalkannya mana bangun jam 1. Kalaupun bangun kencing aja dia. Habis itu tidur lagi dia. Itu hakikat. Beginilah buah hakikat itu, buah syariat bertahun-tahun begini. Saya kasih contoh pendek aja. Kita waktu kecil makan, waktu bayi dipaksa ibu kita makan nasi. Supaya masuk tuh nasi, karena kita masih bayi, dibikin jadi bubur. Saya tahulah adik saya kan 7 adik saya. Ya, jadi saya tahu. Di pangku tuh bayi, bubur yang udah disaring, lagi disaring buburnya. Diambil pakai tangan gini, dimasukkan ke mulut. Namanya bayi kan nolak-nolak gitu. Keluar juga dari mulutnya, dimasukkan. Habis juga setengah piring. Besok begitu lagi, besok begitu lagi, besok begitu. Mulai agak besar, buburnya udah mulai kasar. Saya tanya ibu saya, kok nggak disaring lagi Umi? Wah, adikmu sudah mulai besar, jadi buburnya sudah mulai kasar. Lama-lama bubur kasar, lama-lama mulai makan nasi. Umur 2 tahun udah mulai makan nasi. Nggak mau dicubit. Makan nasi. Mau di pojok, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mulai makan nasi. Nggak mau dicubit. Saya itu sampai SMP belum mau makan, nggak suka makan. Pulang sekolah saya pakai sarung, pakai kaos, saya melukis. Melukis itu kan asyik tuh, sampai jam 3, jam 4 asar baru berhenti. Ibu saya itu membujuk-membujuk makan itu. Makanlah nak,
udah ditaruh di atas meja, Umi Kawani malas sekali makan. Malah makan cek. Nah, dipaksalah makan dengan caranya lah, tadi bujuk, tadi dipaksa, pokoknya makan. Sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 20 tahun. Muncullah dalam hati kita hakikat. Hakikat makan, syariatnya kan makan nasi, ini dipaksa dari kecil. Hakikatnya adalah di dalam hati kita tidak namanya makan kalau nggak makan nasi. Itulah cilakanya itu. Satu hari suami baru kawin sama istrinya, diundang tetangga sebelah kenduri pindah rumah baru. Kata suami, habis isya ini abang agak terlambat dek. Kenapa? Tetangga masjid pindah rumah baru ada kenduri. Oh iyalah bang. Baik-baik abang. Ya abang pulangnya agak malam. Pulang setengah 10. Duduk. Wah, begitu duduk apa kata suaminya? Sediakan nasi lah. Loh, bukannya tadi kenduri rumah baru? Cuma makan mie rebus doang. Mie rebus. Jadi ya belum makan. Karena yang namanya makan nasi. Satu hari ya anak muda ronda di pos ronda. Pos ronda duduk situ anak muda, umur 20 tahun sama kawan-kawannya jaga malam. Tiba-tiba jam 12 dia pulang ke rumah sebentar. Ntar gua pulang sebentar rumah. Mamanya udah lihat di pos ronda orang tuh lagi ngariung makan kacang goreng. Tiba-tiba jam 12 pulang. Mamanya belum tidur, buka, kenapa nak? Mau makan mah lapar. Wah, bukannya tadi mama tengok dari tadi kamu sama kawan-kawan ngariung pada makan. Cuman kacang asin 5 kilo. Kenapa dia belum merasa kenyang padahal dia makan kacang begitu banyak? Karena hakikat makan adalah makan nasi yang terbentuk di jiwanya itu begitu. Allah mau, Rasul mau, kita ini yang terbentuk di hati kita itu syariat Islam. Syariat Islam. Kita tidak akan mau makan kalau enggak cara Rasul. Enggak akan mau makan kalau enggak aturan Allah dan Rasul. Nah, jadi dari kecil kita udah diatur makan. Cuci tangan dulu, duduk, baca Allahumma barik lana, baca bismillah, kemudian makan. Kata ibu kita, ini peran ibu nih. Ini makanan halal nak. Buyamu, bapakmu mencarinya dengan susah payah. Saya masih mengalami masa-masa seperti itu. Karena dulu susah makan. Kawan saya Kona'ah itu namanya. Kona'ah kawan saya sekolah. Malam-malam jam 9 malam hujan gerimis. Ketuk pintu rumah saya. Saya buka jongkok di depan pintu nangis-nangis. Kue kenapa kue kok nangis kue? Saya bilang, kenapa kau nangis? Aku ngelih aku lapar. Turun mangan aku ngelih aku. Saya masuk. Saya sediakan nasi. Aku nggak mau, aku. Loh kamu kan lapar. Aku nggak mangan, bapakku nggak mangan, sedulurku nggak mangan, mamaku nggak mangan. Aku mau mangan dewe, aku nggak mau makan sendiri. Terus apa sing tak gawe iki? Nek sak omahmu ya nggak cukup. Nasi pun agak. Segone wis entek. Saya sendiri satu keluarga 9 orang. Kata Kona'ah, aku jaluk ubi. Orang Medan bilang ubi kayu, di sini namanya singkong. Di halaman saya di sebelah-sebelah rumah tanah itu semua ditanami singkong sama ibu saya, pisang di belakang. Jaluk singkong, jaluk ubi. Iyalah. Ibu saya bilang, ayo ambil nak ubinya. Saya bawa lampu teplok ke sebelah itu ada rumah bibi saya belum selesai. Taruh lampu teploknya situ. Cabutlah berdua, namanya anak SD. Nyambut ubi setengah mati lah kami. Hujan-hujan lagi. Tercabut, jatuh kami ke tanah itu. Punggung duluan gitu, gedebuk. Aduh, pegel juga. Cabut lagi dapat 3 pohon. Bawa pulang mau dia senangnya bukan main dia. Patahkan batangnya dia bawa lari-lari dia pulang. Besoknya sekolah. Pulang sekolah saya diajaknya ke rumahnya. Ayo nang omahku sedilit yuk mampir. Saya bilang nggak usah lah. Aku udah buat makanan untuk kamu. Wis tak gawe no panganan. Mama aku sing masak. Saya pun datang. Dikasih makan sawut. Sawut itu ubi kayu diparut, dibakar pakai daun pisang. Dikasih gula merah. Sawut namanya. Dipotonglah sawut, ditaruh di atas meja, saya pun makan. Masya Allah enaknya sawut ini. Saya bilang inilah makan kami 2 hari 3 hari ini. Aduh, saya pikir
Sedih sekali hidup zaman itu, memang susah. Nah, oleh karena itu, untuk menanamkan hakikat itu, dunia akhirat, hakikat itu hakikat agama. Biarlah makan singkong tapi halal, betul. Daripada mencuri, memang makan bistik tapi hasil nyolong. Jadi apa kata ibunya itu waktu memberikan singkong itu, apa sawut itu kepada saya? Matur suwun nak lain, iki singkonge wis jadi sawut, dipangan saomah, alhamdulillah halal. Dalam hati saya, aduh, orang dulu tuh kok hakikat makan tuh yang pertama halal, thayyiban, baik. Nah, itu nanti jadi hakikat, mula-mula syariat. Kalau ini haram saya nggak mau, ini haram saya nggak mau. Nanti meningkat setingkat lagi, ini halal tapi tidak baik, saya tidak mau. Nah, gitu. Misalnya apa? Kolesterol tinggi, kolesterolnya ada 400. Tiba-tiba katanya sama supirnya, mampir restoran kambing. Belok. Sampai sudah bilang otak kambing 5 porsi. Kata supirnya, waduh Pak, Bapak kolesterol tinggi udah 400 Pak. Kata ibu, Bapak nggak boleh makan kambing. Duit saya, mulut saya kamu ngatur-ngatur, kupecat kau nanti baru tahu kau. Kamu jangan menebar kebencian. Mau kerja apa mau berhenti? Kerja Tuhan. Ya udah makan. Dia makan 5 piring. Otak kambing. Besok pagi supirnya datang, kerja Tuhan. Tidak bisa kerja. Mulutnya mencok tuh. Loh, mulut Tuhan kenapa? Entahlah kenapa. Rakus. Syariatnya makan yang halal lagi, Mbak. Orang kolesterol tinggi kok makan otak kambing. Halal kan? Iya tapi tidak baik. Ini syariatnya. Kita harus begitu. Makan tuh halal. Kalau nggak halal, biar udah 3 hari nggak makan, jangan dimakan. Itu belum hakikat tuh, baru syariat. 3 hari hilang di hutan. Masuk ke kampung, ketemu kampung. Oh, jumpa kepala desa. Bapak kepala desa, saya orang Jakarta. Saya sesat di hutan 3 hari. Loh, kok bisa sesat di hutan? Ini KTP saya Pak, saya orang Jakarta. Oh, kok bisa kesesat di hutan? Saya naik kapal terbang jatuh Pak. Mati semua kecuali saya Pak. Ya Allah, kamu hidup. Ah, udah, belum makan 3 hari, belum. Oh, makan, duduk. Dikasih nasi sepiring. Dikasih 1 mangkok kari. Wah, makan silakan. Ini kari apa? Kari anjing. Saya ini orang Islam Pak, anjing nggak boleh makan. Udah 3 hari nggak makan kamu, nanti kamu mati. Enggak Pak, saya makan nasi aja sama kecap atau sama garam. Nggak mati kok makan nasi sama garam. Daripada makan nasi sama daging kari anjing. Ini masih syariat, belum hakikat ini. Mengikuti syariat yang benar. Tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun menolak makan yang haram, meningkat nanti menolak makan yang haram dan baik. Terakhir, asal tidak halal, walaupun dia tidak tahu, pasti tubuhnya menolak. Itu hakikat, itu biological clock itu. Lagi duduk dikasih kawan sup babi, dia kan nggak tahu. Kawan iseng aja yang makan, ini sup enak, banyak sup celeng. Begitu dia makan, langsung itu dari dalam menolak, keluar muntah, nggak terima badannya. Nah apa ya? Muntah. Ada satu orang anak muda sangat menjaga makan. Dari kecil dia sangat jaga makan. Satu hari dibawa kawannya SMA, ini kawan-kawan SMA-nya pun bandel juga. Memang mau ngetes gitu. Nah, dibawa makan, dibeliin mie tiaw itu, mie yang besar-besar itu. Kue tiaw, mie yang putih itu kan tiaw. Tapi campur babi, dibeli dari restoran Cina. Dibelilah, makan. Kau pada makan semua. Ini anak yang menjaga makan. Dari awal dia udah lihat berkerut keningnya. Apa ini? Oh ini mie paling enak nih. Sekota Medan dia yang paling enak. Ayo semua udah pada makan. Memang dimakan orang tuh mie babi itu. Memang mau ngetes yang satu ini.
Yang satu ini pun ambil lah. Begitu dia makan, bismillahirrahmanirrahim, langsung muntah dia. Ini ada sesuatu yang nggak cocok kulihat mie ini. Kamu dia makan, yang lain pada makan. Habis itu besoknya sekolah baru dibilang, itu memang mie babi. Kami mau tes aja kau biar kau ikut makan babi. Oh, dia udah jaga makan 20 tahun, 16 tahun, 14 tahun, nggak bisa masuk. Karena hakikat udah jadi. Paham? Kita mau menuju ke situ. Kalau kita sebelum tidur sholat isya, sebelum tidur sholat isya, sebelum tidur sholat isya, 5 tahun kemudian kita belum sholat isya, nggak bisa tidur. Tidur belum sholat isya, nggak bisa tidur. Sebab hakikat tidur yang dibina oleh tubuhnya, syariatnya adalah tidur malam setelah sholat isya. Nggak bisa. Nah kita sekarang syariat aja masih bolong, apalagi hakikat. Itu hakikat. Ini ditanya Nabi. Kata Nabi SAW kepada Sayyidina Harith bin Malik, fa inna likulli haqqin haqiqah. Adalah sesuatu yang hak itu ada hakikatnya. Fama haqiqatu dzalik? Mana hakikat dari iman yang kau bilang mantap itu? Kan dia bilang mukmin haqqon, ya kan? Imanku iman yang mantap. Mana hakikatnya kata Nabi? Ditagih sama Nabi. Kalau kita kan bingung ya. Mana? Kamu menang, menang. Mana hakikatnya? Ya, MK memenangkan. Kata MK nggak ada kecurangan sama sekali. Lah itu di Palembang ketangkep, di Sumatera Utara dipecat. Kan berarti curang. Ya, yang penting kan MK bilang enggak. Oh, kalau gitu kau presiden MK kau. Bukan presiden kami. Tangkap yang nggak mengakui. Tangkaplah. Tangkaplah. Kalau ditangkap Ibu Megawati, tangkap juga lah. 10 tahun nggak ngaku SBY jadi presiden, ya nggak? Iya kan? Nah, tapi dia akui presiden. Nanti kalau dilantik, presiden yang dimenangkan MK. Qala araftu nafsi minad dunia. Aduh, ini bahasa hebat betul. Hakikat pertama imanku mantap, kata Sayyidina Harith bin Malik. Araftu nafsi minad dunia. Aku tahu diri dalam urusan dunia. Itu bahasa Indonesia yang begitu. Araftu nafsi itu kalau bahasa Arabnya aku mengetahui tentang diriku. Minat dunia dalam urusan-urusan duniaku. Kalau bahasa saya begini. Aku tahu diri tentang dunia. Bahwa aku hidup di dunia ini sebagai hamba Allah. Bahwa aku hidup di dunia ini khalifah Allah. Mengamalkan agama dan mengajarkan agamanya kepada orang lain. Hakikatnya itu, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman 1,8 miliar adalah khalifah di atas dunia. Jadi kita mengetahui diri kita ini hakikatnya kita di dunia ini khalifah Allah. Betul. Kita di dunia ini untuk mentaati aturan Allah dan mengajarkan aturan Allah itu kepada semua manusia. Itu hakikatnya yang disebut khalifah itu. Kita di dunia ini bukan mau muaskan nafsu. Mana bisa nafsu puas di dunia? Bodoh orang yang mau memuaskan nafsunya di dunia. Karena dunia bukan tempat memuaskan nafsu. Kata Nabi, siapa yang mau memuaskan nafsu, dia akan kecewa. Karena memuaskan nafsu seperti mereguk air laut. Makin diminum, makin haus. Makin diminum, makin haus. Makin diminum, makin haus. Tidak ada orang yang puas dengan dunia. Nggak ada. Donald Trump aja yang kaya masih minta tambah kaya. Betul. Presiden aja udah 2 periode mau minta 8 tahun. Kan diusulkan 8 tahun, nggak 5 tahun. Berarti nggak 10 tahun dong. Kalau jadi diusulkan DPR disetujui, 2 periode tidak lagi 10 tahun, tapi 2 periode adalah 13 tahun. Betul juga kata Gus Dur almarhum. Sudah enak. Sudah enak Gus. Enaknya cuma 20%. Lah yang 80% lagi, enak tenan. Tahu
tahu diri tentang dunia. Ukurlah diri kita untuk dunia. Kita dikirim kemari bukan untuk makan kenyang, minum banyak, baju bagus, berumah tangga. Kalau cuma makan, minum, kawin, binatang pun itu. Kerja binatang kan 3 itu aja. Makan, minum, kawin. Makan, minum, kawin. Makan, minum, kawin, mati. Kalau cuma itu, kita sama aja sama binatang itu. Beda kita punya agama, binatang tidak. Betul. Apa beda kita dengan kafir? Mereka nggak punya aturan syariat Islam, kita punya. Samakah kita dengan mereka? Dari manapun nggak sama. Cara makan nggak sama. Semua yang ada di dunia boleh dimakan, kecuali kereta api. Itu pun lantaran keras dari besi, kalau dari roti bahkan sasa. Beda kita dengan mereka. Kita yang dimakan hanya halal dan baik, selain itu tidak boleh. Udah halal baik nggak boleh banyak pula. Kulu washrabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makan minum, jangan rakus. Allah nggak suka orang yang berlebih-lebihan. Itu hakikat. Sayyidina Haris ngerti dia hakikat dunia ini. Memang semua sahabat digelar radhiyallahu anhu karena mereka tahu diri dengan dunia. Rasulullah bajunya cuma 3, 2. Nah, macam mana itu? Baju Rasulullah itu yang masyhur 2. Sampai wafat. Rusak 1, bikin baru, yang 1 kasih orang. Saya udah coba 2, nggak bisa. Itulah Indonesia, memang kelemahannya negeri kita ini lembab. Bau badan kita. Kalau di Mekah saya 5 hari nggak ganti baju, pernah saya tes. Selama di Mekah 5 hari saya nggak ganti baju, nggak bau. Saya cium-cium, nggak bau. Orang nggak berkeringat, sana kan tipis udara. Nah, kerja kita juga dari hotel masjid, hotel masjid, hotel masjid. Di Medan saya udah coba, 2 baju nggak cukup. Udah saya tes. Jubah saya 2. Pagi saya pakai ngajar di kampus. Pulang itu udah bau. Habis maghrib saya mandi, ganti baju jubah yang 1 lagi, ngajar di masjid. Pulang besoknya nggak ada baju saya. Sebelum subuh bajunya dicuci. Jam 4 pagi dicuci, diperes sekuat-kuatnya, dibalik, makainya terbalik, ngebut naik sepeda motor. Ini tidak main-main, ini betul-betul saya buat itu. Ngebut naik sepeda motor, udah kering di masjid. Disetrika juga nggak kelihatan kan subuh, sampai di rumah disetrika. Baru dibawa ke kampus. Yang 1 dicuci juga, malamnya dipakai. 2 nggak bisa, bikin 4. Bikin 4 bisa. 2 hari ini dipakai, 2 besok dipakai, bisa. Disetrika sampai berasap-berasap. Belum kering, ntar lagi bang, berasap-berasap. Gitu. Ah, 6 santai lah. Enaklah, cukup 6. Kalau khutbah Jumat, sediakan jubah yang memang untuk Jumatan, lebih cerah warnanya. Kan jubah saya kan agak kekuning-kuningan gitu. Oh, iya ya? Iya kan. Allah suruh kalau ke masjid pakai pakaian yang terbaik. Iya ya. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaikmu kalau ke masjid. Iya ya. Ya, terima kasih nak. Saya bikin 1 lagi, 7. Sekarang 7. Saya sudah punya 4 yang baru. Jadi ini sebentar lagi pensiun. Karena sudah agak kuning-kuning, udah protes orang. Padahal saya pakai begini nggak rasa saya nggak apa-apa. Kemarin saya lihat di Instagram saya. Kalau aku jumpa kau, ku kasih kau jubah karena jubahmu kucel katanya. Saya bilang, oh iya ya, jangan gara-gara ini agama dihina, aku orang kaya juga nyaku. Bukan kaleng-kaleng ya enggak. Cuman saya rasa masih bagus ini jubah. Dia rasa kucel. Kaleng ya enggak. Sampai dia mau ngasih cebong, mau ngasih jubah. Kalau perlu baju, pakailah baju secukupnya. 7 cukup, 7 lah.
Supaya jangan ketahuan baju kita cuma 7, modelnya sama, warnanya sama. Kan orang nggak tahu jubah saya 7. Nah gitu, ibu-ibu kalau mau pakai baju selamat, nggak ketahuan baju ibu berapa, ya warnanya itu aja, hitam aja, atau pink aja. Dipikir orang satu lemari pink semua kan. Baju itu kalau 40 hari nggak dipakai oleh pemiliknya, baju itu melaknat kepada pemiliknya. Bayangkan, 40 hari digantung, 5 hari nggak dipakai, dia melaknat kita. Kenapa nggak dipakai dia? Mubazir kan kawannya setan, betul. Kalau nggak pakai kasih orang. Dulu jas saya 12. Kan saya mantan penyanyi dulu. Penyanyi yang nyamar jadi kiai gitu. Suka hati kau lah, terserah kau mah urusan aku. Ketika saya ganti jubah tahun 92, 91 saya sudah pakai jubah. Itu pembaca-pembaca Quran, murid-murid saya, kawan-kawan saya yang juara-juara lah. Kan mereka kalau maulid Nabi Isra Mi'raj kan baca Quran. Saya tidak lagi, saya udah penceramah. Dulu saya pembaca Quran. Mereka datang, bang, mintalah jasa bang. Wah sini, saya buka, cocok 12 biji. Alhamdulillah sekarang sudah saya kasih orang semua. Nah, karena 40 hari nggak dipakai dia melaknat. Kadang ibu-ibu sering kena nih. Ibu-ibu kan dia pakai. Perasaan kita satu, perempuan ini perasaan 9. Bisa baju seragam SMP disimpan sampai umur 50 tahun. Anaknya buka lemari, ma ada baju SMP ma. Iya itu baju mama nak. Ya Allah ma, ini kapan ini? Ya 47 tahun yang lalu. Kok masih disimpan? Ini kenang-kenangan nak. Kali pertama bapakmu mencubit pipi di bawah pohon jambu air. Mama masih pakai baju seragam ini. Aduh, dia melaknat kita itu. Kalau udah nggak pakai kasih orang. Ini perempuan memang susah pula. Itu makanya gunanya ngaji. Hakikat agama, kita mau menurutin syariat agama dan membuang perasaan yang bertentangan dengan agama. Kalau perempuan memang begitu. Jangankan baju seragam, amplop kosong bisa disimpan 10 tahun. Amplop kosong dinyanyikan lagi. 10 tahun yang telah lalu, di waktu pagi yang cerah, datanglah sepucuk suratmu yang telah lama ku nantikan. Betapa riang rasa hatiku, tak dapat ku ceritakan. Segera ku buka sampulnya dengan gebar perasaan. Tetapi apa dayaku, di saat itu kecewa. Yang ku terima hanyalah sampul kosong belaka. Walaupun hatiku remuk redam, sampulnya ku simpan jua. Udah 10 tahun. Agar jadi kenang-kenangan selama hidup di dunia. Sampai mati mau disimpannya. Padahal yang punya sampul itu udah punya cucu 5. Itulah perasaan seorang wanita. Udah kayak bencong pula. Sudah berjumpa, ku rasa di kau kini tak sendiri lagi. Namun bila kau dengar syair lagu ini, jujur saja aku masih merindukanmu. Sontul ya kau bini orang, kau bayang-bayang. Memang tak pantas menghayal tentang dirimu, tapi kau buat juga. Sudahlah, kita mau belajar mentaati syariat Allah agar yang muncul itu hakikat cinta sama istri. Kalau cinta sama istri syariat, betul nggak? Sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tidak ada wanita di dalam hatinya kecuali istrinya.
Begitu. Sampai ditanya orang, siapa perempuan paling cantik? Istri saya. Wah, Anda telah menghina istri kami. Oh, sekarang kan begitu tuh. Ini cebang-cebang ini. Jangan katakan agamamu yang paling benar. Semua agama sama benar. Siapa mengatakan agamanya paling benar, berarti menghina agama orang. Ih, kok jadi 5 tahun ini kok jadi rusak begini otak orang. Padahal kan syariatnya memang begitu. Kalau ditanya Tengku Zulkarnain, saya, agama apa menurut Anda yang paling betul? Menurut saya Tengku Zulkarnain, agama yang paling betul adalah agama Islam. Tiba-tiba datang orang Kristen, Anda telah menghina agama saya. Kapan Anda bilang agama yang paling betul agama Anda? Memang iya, berarti agama saya salah. Bukan. Agama yang paling betul agama apa? Ya agama saya, agama Islam. Terus agama Kristen? Kok tanya sama saya? Tanya sama pendetamu. Lakum dinukum. Kok tanya sama saya kau? Paham itu? Ini baru syariat, belum hakikat ini. Anggota DPR RI dari partai yang mengaku partai Islam lagi. Semua orang kan akhirat akan masuk ke dalam surga, apapun agamanya, apapun agamanya, apapun agamanya. Kita kan bukan negara Islam, konsep negara kan semua harus sama. Enggak lah, lakum dinukum. Agama kamu saya tidak urus. Sama kan ditanya, Tengku Zulkarnain, saya, siapakah wanita tercantik sedunia menurut Anda? Saya jawab dengan pasti, istri saya. Di demo saya 1 RW. Anda telah menghina istri kami. Anda telah menghina istri kami. Kapan? Anda bilang istri yang paling cantik istri Anda. Memang iya, berarti istri kami jelek semua. Bukan begitu. Jadi bagaimana? Siapa perempuan tercantik? Menurut saya istri saya. Jadi istri kami, ya kau urus sendiri, masa kau tanya sama aku? Istrimu kau urus sendiri. Aduh. Kan berpikir ini memang secara sistematis diarahkan untuk merusak pemikiran orang Islam agar tidak lagi jernih berpikir, rusak cara pikirnya. Padahal tugas ulama dan tugas negara, tugas orang pintar adalah mencerdaskan kehidupan. Ditulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tujuan merdeka itu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Dan yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nanti kalau hakikat ini munculnya setelah syariat bertahun-tahun akan muncul. Wa ashartu layali. Wa ashartu laili. Dan aku malam kuhidupkan dengan sholat dan zikir, bermunajat. Jadi orang ini, sahabat Nabi Sayyidina Harith bin Malik ini, buktinya imanku mantap. Pertama, aku tahu diri dengan duniaku. Aku dalam kehidupan dunia taat kepada aturan Allah. Yang kedua apa? Malam aku bangun dan aku menghidupkan malamku dengan ibadah. Memang Pak, beratlah pertama-pertama, pastilah menguap, capek, ngantuk, lemes. Itu tubuh ya. Yang paling berat kalau kita beramal malam itu, hati kita gelisah, kayak dicakar-cakar gitu. Sebab nafsu kita masih ngelawan, nafsu kita belum tunduk, nafsu kita belum mutmainnah, belum tunduk. Nafsu kita masih nafsul ammarah bisu, nafsu bejat. Nafsu lawamah, nafsu yang menyesali diri, masih digaruk-garuk.
Kalau kita baca Quran gitu kan, 5 halaman aja udah kayak digaruk-garuk. Kapan selesai? Ah, yang paling jelas zikir lah, zikir. Dulu kami masih kecil-kecil di surau, itu imamnya namanya Abdurrahman. Dia tuh kalau habis sholat zikirnya lama kali. Astagfirullahnya lama. Oh, Fatihahnya wa ilahukum ilahu ayat kursi. Terus zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali. Terus la ilaha illallah 100 kali. Lambat pula. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lambat sekali. Kita mau pergi takut. Ya. Yang paling sedih malam Jumat. Malam Jumat kan wiritan tuh. Wiritan Yasin. Itu kan ada zikirnya juga, la ilaha illallah 100 kali itu. Nasi goreng udah cetak-cetik, baunya udah kecium. Nasi goreng. Dia masih la ilaha illallah, la ilaha. Anak-anak kan duduknya dekat ruangan dalam. Bapak-bapak kan agak keluar, kan ruangan dalam banyak perempuan. Kita udah lihat dari balik tabir. Nasi goreng udah kesusun gitu. La ilaha. Itu hati itu kayak dicakar-cakar gitu. Lama betul habisnya zikir. Wah nih nasi goreng pakai telur dadar pula. Menghidupkan malam itu begitu. Ngantuk lah, lemes lah, itu fisik ya. Ngantuk, lemes, males itu fisik. Hati pun gak tentram itu. Mana tentram? Maunya cepet aja, maunya cepet aja. Enggak Pak, saya kalau tahajud enggak gitu kok. Apa yang kau buat kalau tahajud? Ya saya tahajud bagus, mantep. Habis itu kau doa apa? Supaya saya dapat jodoh Pak. Udah 40 saya belum dapat jodoh. Ya kalau gitu mantep. Karena tujuannya masih ada dunia. Supaya dapat jodoh. Coba ikhlaskan aja gitu. Saya tahajud karena perintah Allah. Nggak ada udang di balik batu. Nggak ada habis tahajud mau doa supaya utang lunas ya kan. Nah, ini kontrakan sudah habis ya Allah. Itu kusuk doanya ya Allah. Kontrakan udah habis. Ya. Ini memang menghidupkannya. Pasti kayak digaruk-garuk. Tapi seiring dengan berlalunya waktu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nanti ikhlas itu datang. Itu hakikat itu. Pasti jam 1 pasti bangun, sholat dia, nikmat, lama kurang lama. Saya kawan saya, bos saya sebenarnya, sebab saya digaji oleh beliau kerja di kantor. Itu sejak tahun 1999 ya, krisis moneter. Kami buat usaha untuk selamat dari krisis, waktu itu bangkrut perusahaan. Utang 70 miliar, utang 2 miliar. Tapi di Bank Hong Kong, dolar 1.500, 2.000, kemudian jadi 16.000. Jadi utang jadi 70 miliar, padahal utangnya cuma 2 miliar. Tapi dalam bentuk dolar, itu kita untuk lepas dari situ, saya kenal sama dia, kemudian saya bilang, ayo kita buat amal. Tahajud 20 rakaat tiap malam. Setelah 19 bulan kaya kembali, semuanya udah beres. Satu hari kami perjalanan dakwah ke Jepang. Satu hari capek sekali. Masuk hotel Jepang kan kecil-kecil. Satu kamar untuk 1 orang, nggak bisa 2 orang. Satu kamar 1 orang. Saya kamar sini, dia kamar sebelah. Terus nanti kita tahajud jam berapa? Seperti biasalah, 1 jam sebelum subuh. Oke, jam 4. Sholatnya gimana kita sholat? Ya sholatnya nanti dibuka pintu, saya di sebelah dalam, dia di sebelah luar pintu. Iyalah, bangun, sholatlah. Terus selesai sholat 20 rakaat itu. Terus saya tanya, kamu masih terus 20 rakaat? Masih. Sejak tahun 99 dulu? Hampir gak pernah tinggal aku. Tetap aja jam sekian bang. Mak duit ratusan miliar. Sholat tahajud dari tahun 99 sampai 2019 berapa tahun tuh? 20 rakaat tiap malam. Dan dia udah rasakan nikmat sholat 20 rakaat itu. Mula-mula ya berat. Mula-mula dia sholat tuh karena mau melunasi utang. Utang 70 miliar. Tapi setelah utang lunas, dia nggak mau lagi meninggalkan sholat 20 rakaat itu. Karena sudah jadi hak tidurnya kalau dia nggak bangun pada jam 4 itu dan melakukan sholat. Malam, menghidupkan malam. Kemudian wa azma'tu nahari, di siang hari aku menahan diri untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga aku menahan diri dari makan, dari minum.
puasa maksudnya. Jadi malam aku tahajud, siang aku puasa, sehingga aku tidak memuaskan nafsu lah di siang hari itu. Hebat betul ya gitu ya. Kalau kita kan siang makan enak-enak, betul nggak? Usahakanlah makan itu pun ala kadarnya saja. Kalau bisa 3 macam aja, nasi, sayur, ikan sudah. Karena sahabat 2, Rasulullah 2. Rasulullah tuh kalau makan nasi, makan roti pakai sayur, beliau nggak makan daging. Kalau beliau hari itu makan roti dengan daging, beliau nggak makan sayur. Kalau beliau makan roti, minum susu, beliau nggak makan daging, nggak makan sayur. Jadi beliau, Nabi tidak pernah menyatukan vitamin dengan protein. Nggak pernah Rasulullah menyatukan dalam satu makanan vitamin dengan protein. Dan kalau Nabi minum susu, Nabi tidak makan daging, dan Nabi tidak makan buah waktu minum susu. Orang sekarang malah dibikin koktail. Koktail itu buah campur susu, ngelawan aja sama Nabi. Kerja Yahudi itu, betul. Nabi itu kalau minum susu nggak makan buah, kalau makan buah nggak minum susu. Kalau makan daging nggak makan sayur, kalau makan sayur nggak makan daging. Jadi karbohidrat nasi itu tidak bercampur dengan vitamin dengan protein. Dan sekarang sudah dibuat bukunya itu, the newest diet, diet terbaru. Kuno itu Nabi yang bikin kok baru. Cuman dibikin bahasa Inggrisnya aja, the newest diet. Itu cara Rasul makan, ada di Tubun Nabawiyah, sudah 1400 tahun lebih dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, paling enggak kita 3 lah, saya 2 pun nggak mempan juga. Nasi sama sambal kan nggak enak. Paling tidak kan tadi saya makan tuh nasi, pecel, telur dadar, 3 gitu. Tapi kan itu sudah bagus. Kalau kita sudah makan 3 macam aja udah bagus itu. Sebab ibu kita sejak kecil sudah menanamkan 4 sehat, 5 sempurna, 7 ngemil, 9 iseng. Jadi malam saya tahajud, siang saya puasa menahan nafsu. Wa ka'anni anzuru ila arsy rabbi hina yuja'u bihi. Dan buahnya, di buahnya seolah-olah aku melihat aras Allah di langit. Dan malaikat-malaikat yang berseliweran mengelilingi aras itu seolah-olah aku lihat, dan aku seperti di situ. Hebat betul nih orang. Ayo, siapa yang pernah lihat aras Allah? Nggak. Ada yang pernah lihat malaikat tawaf di Baitul Ma'mur? Belum. Lihat bencong di Taman Lawang? Jauh betul lah kita. Ini sahabat Nabi nih ngomong sama Nabi, aku melihat seolah-olah aras Allah ada dinampakkan di mataku. Malaikat-malaikat yang bertawaf keliling Baitul Ma'mur itu aku bisa lihat, dan seolah-olah aku ada di situ. Jangan Bapak pikir ini doang, ini hadis Nabi. Ada hadis Ahmad, Sahih Ahmad. Bunyinya begini. Laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam nazaru ila malakutis sama. Laula anna syayatina, kalaulah tidak karena setan itu, yahumuna ala qulubi bani Adam, mengkerubuti hati bani Adam, anak cucu Adam. Kalaulah tidak karena setan menutupi hati anak Adam, lanazaru, pasti hati manusia itu bisa melihat tembus ila malakutis sama, ke alam malaikat. Kenapa kita nggak lihat malaikat? Hati kita rusak, betul nggak? Kita jahat, otak kita jahat, makan kita tak beres, pikiran kita rusak, jalan kita pun bengkok. Kalau lurus kita bisa lihat malaikat. Omong kosong, apa omong kosong? Ini hadis Ahmad. Kita ini khalifah di atas dunia, betul?
Wong binatang aja bisa lihat malaikat, masa manusia nggak bisa? Dalam hadis sahih yang lain, Rasulullah ceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, apabila ayam berkokok, maka ayam itu telah melihat malaikat. Betul? Orang beriman nggak bisa lihat malaikat. Memang orang beriman kalah sama ayam. Iya, saya nggak kalah sama ayam, Pak. Datang betina, saya pun begitu. Kalau ada perempuan, kapan lu bisa lihat? Ayam begitu juga. Ya, ayam nggak ada akalnya, betul. Masa kita ada akal, ada iman, ada Islam, guduk-guduk binik orang. Kalau keledai meringki, setan. Betul. Keledai bisa lihat setan. Ayam bisa lihat malaikat. Masa orang beriman yang soleh nggak bisa lihat malaikat? Semestinya bisa kan? Semestinya bisa kan? Kita belum sampai hakikat situ. Syariat aja masih rusak, bagaimana mau lihat itu? Tapi sahabat Nabi Haris bin Malik, lihat. Ini baru Sayyidina Haris bin Malik. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar? Bagaimana Sayyidina Umar? Bagaimana Sayyidina Ali? Sahabat-sahabat utamanya Rasulullah yang masih hidup udah dijamin masuk surga. Ini Haris bin Malik nggak dijamin masuk surga waktu hidup, betul. Tapi kalau yang 10 orang itu, Asyarah Mubasyirah bil Jannah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Tolhah, Sayyidina Zubair, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Jubair. Ini ada berapa? Ada berapa itu? Ada 10. Itu dijamin masuk surga waktu masih hidup. Kalau Haris bin Malik yang tidak dijamin masuk surga waktu hidup, seperti yang 10 itu, bisa lihat malaikat di Baitul Ma'mur, kira-kira Sayyidina Abu Bakar lihat lebih hebat nggak? Sekarang udah lihat apa itu hakikat? Udah? Itulah hakikat agama. Tengkujukan ini perasaan kayak dia sudah setingkat itu. Belum. Tapi kan saya baca kitab ini kan harus saya jelaskan, betul nggak? Apa Tengku sudah sampai situ? Belum. Kita sama-sama lah siapa di antara kita di masjid ini yang bisa sampai situ nanti. Tapi percayalah tidak akan bisa sampai situ kalau ada ambisi. Saya ini beramal supaya dapat, nggak akan dapat. Gila bisa. Betul. Sebab Allah mengharamkan ambisi. Allah mengharamkan ambisi. Kata Rasulullah tidak ada yang lebih jahat bagi seorang beriman kecuali ambisi yang ada di hatinya. Buang ambisi jauh-jauh. Orang Islam hanya berhak memiliki azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam, berkeinginan, serahkan sama Allah setelah berusaha dengan baik. Jangan pernah ambisi. Sebab ambisi itu menghalalkan yang haram dan akan mengharamkan yang halal demi untuk mencapai ambisinya. Wa ka'anni anzuru ila ahlil jannah yatazawaruna fiha, dan sepertinya aku bisa melihat para penduduk surga yang saling ziarah menziarahi, datang mendatangi satu dengan lainnya. Bisa dia lihat, aduh hebatnya ini. Sekelas Haris bin Malik seperti ini, ya Allah. Patutlah Allah memberi gelar mereka radhiyallahu anhum. Maka anni asma'u wa ahlin nar, dan aku seolah-olah mendengar rintihan dan jeritan ahli neraka. Kita kalau pernah mendengar ahli neraka menjerit-jerit, kita kira-kira berani jahat lagi nggak? Dinampakkan ahli neraka, begitu terus kita besok masih berani berbuat jahat. Kayak yang itu pemilik diskotik yang di Jawa itu. Saya buat diskotik ini kan supaya setan di neraka ada kawannya. Kan kasihan kan, setan nggak punya kawan. Nah, kau aja lah kawan nih sama binikmu, ya nggak? Gila, kasihan kok sama setan. Rusak. Kata Nabi SAW,
Faqala Nabi SAW, mu'minun, kamu betul beriman. Nuwwira qalbuhu, yang hatinya telah dicahayakan oleh Allah dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nawwiru qalbuhu, kamu betullah sudah beriman dengan benar dan hatimu penuh dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain riwayat Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, ittaqu firasatal mu'min, berhati-hatilah kamu, waspadalah kamu dengan firasatnya seorang mukmin yang benar ya, mukmin yang haqqan ini. Fa innahu yanzuru binurillahi ta'ala, fa innahu yanzuru binurillahi ta'ala, karena sesungguhnya orang mukmin yang sampai pada hakikat imannya itu, dia kalau melihat nggak pakai matanya lagi, tapi dia melihat pakai nur Allah Subhanahu wa taala yang ada di hatinya. Nah, makanya kita disuruh mengikuti ulama-ulama yang lurus, garis lurus. Ciri-cirinya nggak rakus dengan jabatan. Kami ikhlas lillahi ta'ala, begitu menang kami selayaknya dapat kursi menteri. Nah, itu sih bukan, hatinya bukan ada nur, itu istrinya si Nur. Udah sampai sini aja, 1:30, Masya Allah. Terima kasih. Yang mau bertanya boleh, kita mulai pertanyaan. Maafkan saya agak sakit ya, tapi hari ini tidak demam, alhamdulillah. Saya 14 hari keliling Sumatera, kemarin flu, hari ini sehat. Rupanya Ustadz itu memang harus mengajar. Kalau nggak mengajar dia cepat sakit mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, MUI adalah lembaga yang mengeluarkan fatwa. MUI pernah mengeluarkan fatwa aliran sesat kepada LDII. Pertanyaan saya, apakah fatwa aliran sesat kepada LDII masih berlaku atau sudah dicabut? Dan yang kedua, kenapa LDII mendapat fatwa sebagai aliran sesat? Jazakallahu khairan. Dulu LDII ini namanya Islam Jamaah. Islam Jamaah itu di fatwa sesat. Kami pun belum duduk di MUI. Masih ketua MUI-nya Profesor Dr. Ibrahim Hussein, satu orang alim lulusan terbaik Universitas Al-Azhar Mesir. Di fatwa sesat karena Islam Jamaah ini memang menyimpang akidahnya, mengatakan selain dia kafir semua. Jadi takfirilah ini ya, kafaro yukafiru takfiron, mengkafirkan orang. Sehingga di Medan ada Islam Jamaah, kan dia jemur baju, dia pergi ke sekeluarga, sore mau hujan, oleh tetangganya diambilin bajunya, dimasukkan ke dalam keranjang supaya nggak kena hujan. Begitu dia pulang marah, dia, kenapa diangkat ini? Tadi hujan lebat kan? Ya biar aja. Siapa yang angkat? Kami. Dicuci lagi. Karena yang megang itu dihitung najis. Maka ini aliran Islam Jamaah di fatwa sesat. Kemudian aliran Islam Jamaah menukar diri menjadi namanya Lemkari. Sempat populer juga, tapi diprotes sama lembaga karate. Kan namanya karate Lemkari. Organisasi karate. Akhirnya ganti menjadi LDII. Lembaga Dakwah Islam Indonesia, lambangnya pohon beringin, kayak Golkar lah, karena memang diselamatkan Golkar waktu itu. Kemudian LDII masih berjalan seperti itu, fatwa jalan terus bahwa LDII sesat. Belakangan LDII membuat paradigma baru, artinya mereka sudah berbaur dengan kita, sudah mulai diajarkan bahwa Islam itu ada banyak perbedaan-perbedaan furu. Misalnya yang satu kunut subuh, yang satu nggak kunut subuh, biasalah ya nggak? Yang satu pakai usoli, yang satu nggak pakai usoli, udah biasa. Mulai diajarkan. Maka sebagian menerima paradigma baru itu, sebagian belum menerima paradigma baru itu. Waktu saya di Papua, saya ceramah di Grisberg, di PT Freeport,
Waktu itu bulan puasa, kami sholat tarawih. Kemudian selesai tarawih saya sholat, saya ceramah. Duduk saya di kursi begini, kawan kumpul begini. Tiba-tiba di belakang sana ada, amin, sholat. Tengok 2 orang sholat. 2 orang. Kita ceramah, saya ceramah, dia amin, amin aja lah. Terus saya tanya selesai, itu siapa? Itu LDII. Loh, kenapa nggak sholat sama kita? Oh, mereka nggak mau, nggak sah katanya sholat sama kita. Berarti masih paradigma lama. Tapi ke Kalimantan Timur, saya jumpa dengan orang LDII di Kalimantan Timur. Nah, mereka bergaul dengan kita bahwa penceramah-penceramah di Masjid LDII itu sudah ada orang Muhammadiyah dan sudah ada orang NU. Sama dengan yang di Jayapura. Jayapura juga sudah masuk ulama NU dan Muhammadiyah ceramah di khutbah Jumat di Masjid LDII Jayapura. Dan saya sudah sampai sana. Maka ketika mereka minta kepada MUI untuk mencabut fatwa sesat itu, keputusan rapat Majelis Ulama Indonesia Pusat itu mengirim utusan-utusan untuk memeriksa LDII. Termasuk saya pernah diundang, Wakil Sekjen juga Pak Amir Shah Wakil Sekjen juga pernah diundang langsung ke Kediri. Dan saya di Kediri itu nginap 3 malam. Secara kitab saya sudah periksa semua kitabnya, semuanya lurus. Satu perpustakaan itu ribuan buku lah, ribuan kitab saya periksa semuanya lurus. Nah, tetapi kawan-kawan di daerah masih ada yang mengatakan seperti Medan misalnya. Medan itu di Jalan Sungai Ular, mereka belum mau berbaur dengan kita. Tidak mau berbaur dengan kita sampai sekarang. Berarti masih paradigma lama. Oleh karena itu, pimpinan Majelis Ulama Indonesia memutuskan rapat yang terakhir beberapa tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu mungkin. Karena Kiai Haji Khalil Ridwan masih duduk, sekarang beliau tidak duduk lagi, saya masih ada di situ sampai sekarang. Itu diputuskan oleh Kiai Ma'ruf waktu itu pimpinan, LDII masih berlaku fatwa lama, tetapi apabila di satu daerah LDII sudah berubah, maka daerah itu melaporkan kepada MUI bahwa daerah itu sudah berubah, sudah paradigma baru, dan di daerah itu LDII tidak sesat lagi. Jadi seperti di Kalimantan Timur, di Jayapura, tapi di PT Freeport, di Grisberg itu masih nggak berubah. Jadi sekarang masih belum ada, berubahnya sedikit aja. Di daerah yang sudah mengatakan ulama di sana tidak sesat, maka berarti LDII di daerah itu sudah tidak sesat. Kira-kira begitu, belum dicabut semuanya, tapi tidak berlaku untuk semuanya lagi. Ternyata LDII sendiri berpecah dua juga, artinya ada yang mau mengambil paradigma baru, ada yang masih bertahan dengan paradigma lama. Saya dengan tokoh-tokoh LDII yang sekarang ini, yang paradigma baru ini sering ketemu juga. 3 bulan sekali mereka akan sowan ke MUI pusat atau ke tempat saya, berbincang-bincang, minta masukan-masukan, dan mereka mengakui memang masih ada yang belum mau berubah. Kita aja begitu. Kita aja begitu kan, ada NU garis lurus, ada NU garis lucu, kan gitu kan. Ya mereka sendiri menyebut diri mereka begitu, padahal kan NU bagus. Saya NU, amalan saya NU, meskipun saya dididik di Muhammadiyah. Nah, tapi kan ada 1-2 orang yang memang masih dablek begitu kan, ya kan. Nah, LDII begitu juga, masih ada yang dablek juga. Di Muhammadiyah juga ada yang dablek, ada dulu JIM, Jaringan Muda Muhammadiyah, mereka pemikirannya liberal, ada, mesti ada gitu, ada. Di Muhammadiyah, di tempat saya di Matlaul Anwar sendiri ada tokoh yang kita sekolahkan, mahasiswa S1 kita sekolahkan, dapat S2 di Malaysia, kita yang biayai, pulang-pulang jadi Syiah. Kan ada juga itu yang begitu-begitu itu. Jadi tetap saja kita wajib mengawasi. Seandainya di daerah Anda, daerah bapak-bapak, saudara, ada LDII yang sudah berubah, itu tidak boleh dihukumkan dengan hukum yang lama dong, ya kan? Berarti dia sudah berubah, dia harus diterima juga, begitu. Ahmadiyah juga begitu, Ahmadiyah malah lebih parah, kafir kan? Ahmadiyah itu kafir, tidak sesat, kafir. Karena mengakui ada Nabi setelah Nabimu, tapi ada yang tobat. Bahkan jadi ulama juga di Bekasi itu, ulamanya Ahmadiyah, hafal hadis ribuan hadis itu. Tobat, sekarang jadi kita ahli sunnah dan ikut jemaah tabligh di Bekasi. Seperti itu kira-kira. Baik, ada pertanyaan yang lain dari
kemudian segala tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, jika suatu perbuatan Nabi itu adalah sunnah dan perkataan Nabi itulah adalah hadis, Sunnah juga. sunnah juga, saya masih dalam lupa, saya bertanya bagaimana para sahabat membedakan bahwa suatu perkataan Nabi itu adalah hadis dan bagaimana itu jika Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana juga dengan hadis qudsi yang dimana dalam hadis itu adalah perkataan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Nabi zaman itu memerintahkan untuk menulis Quran. Jadi kalau Quran begitu turun langsung Nabi perintah tulis. Uktubul Quran, ini hadis Muslim. Uktubul Quran, tulis kamulah Quran. Jadi begitu dapat wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nabi sudah memanggil sahabat-sahabat yang pandai menulis untuk menulisnya. Turun ayat kedua, 3 tahun nggak ada ayat, 3 tahun libur. Kemudian turun wadduha, Nabi takbir. Jadi sunnah juga membaca wadduha itu pakai takbir. Karena udah 3 tahun ditunggu-tunggu wahyu nggak datang, tiba-tiba datang, Nabi takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Langsung Nabi baca bismillahirrahmanirrahim, wadduha, wal laili idza saja. Sahabat suruh tulis. Ya ayyuhal muzammil, ayat ketiga turun. Tulis, ditulis semua. Wala taktubul hadis. Kata Nabi, tapi jangan kau tulis hadis. Jadi dilarang menulis hadis. Takut Nabi bercampur antara Quran dengan hadis. Sehingga semua hadis, apakah qudsi, ataukah hadis qaul, atau hadis fi'il, ada hadis fi'il. Artinya gini, Nabi melakukan sesuatu, sahabat yang nulis. Adalah ketika Rasulullah sholat, kami lihat dari kejauhan, janggut dan bibirnya bergerak-gerak. Yuharrik. Nah, itu kan ditulis itu. Hadis itu kan, dari perbuatan Nabi ditulis oleh sahabat. Kata Nabi jangan ditulis. Uktubul Quran wala taktubul hadis. Tulislah Quran, jangan tulis hadis. Sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar, Quran itu ditulis, tapi masih terserak-serak, selembar. Ada yang cuma punya Yasin, ada yang cuma punya Waqiah. Tergantunglah, belum 30 juz. Tapi ketika Rasulullah wafat, Umar bin Khattab keliling ronda malam, dia dengar orang baca Quran tahajud berkeliru-keliru, salah-salah. Sebab zaman itu Quran tidak berbaris dan tidak bertitik. Gundul aja, fa sama qaf sama aja. Ba sama nun sama ta sama sa, cek gitu aja. Macam mana bacanya? Ba atau ta atau sa atau nun, payah. Saya udah jumpa Quran zaman Rasulullah itu, tulisan itu. Baca setengah halaman aja 3 jam. Susah kan gitu. Apa ini? Kita nggak biasa pula. Tapi kemudian setelah zaman Abu Bakar itu ditulis dalam satu mushaf besar, disimpan di rumahnya Hafsah. Zaman Umar disimpan di rumahnya Hafsah. Kemudian zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibuat jadi mushaf, jadi satu ikat. Karena kertas waktu itu tebel-tebel, Quran itu jadinya 30 ikat. Maka disebut 30 juz, 30 ikat. Karena Qurannya waktu itu kertas tebel-tebel. Jadi 30 juz. Tapi sampai sekarang meskipun sudah dijadiin satu tipis, tetap aja juznya dibuat. Karena itu menghargai apa yang dibuat oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Barulah sekitar tahun, saya baca dalam sejarah yang baru ditemukan kitab hadis tertulis itu tahun 250. Tahun 250 baru dapat satu buku di kertas. Kenapa? Karena waktu penaklukan Uzbekistan, Rusia, kan berbatasan Cina itu, ketangkaplah 2 orang ahli pembuat kertas di kerajaan Uzbekistan oleh sahabat Nabi, oleh tentara Islam. Oleh tentara Islam, bukan sahabat lagi, udah tahun 200-an. Kamu saya bebaskan, tidak saya bunuh, tapi kamu ajarkan kami cara membuat kertas. Oh, oke, orang Cina itu mau.
Maka diajarkanlah orang Islam cara membuat kertas. Rupanya cara membuat kertas itu dulu dirahasiakan. Rupanya direbus itu kayu sampai jadi bubur, kemudian digiling pakai benda yang kayak botol, benda bulat, giling setipis-tipisnya, dijemur kering, nanti diambil jadi kertas. Jadi masih tebal juga kan, karena masih manual pakai tangan. Menggantikan papirus, daun tumbuh-tumbuhan yang ada di sepanjang sungai Nil. Maka itu bahasa Inggrisnya kertas itu paper, papirus. Sedangkan kita bahasa Indonesianya kertas itu adalah kertas, sama bahasa Arabnya kirtos. Nah, setelah orang Islam mampu membuat kertas tahun 200-an, maka mulailah ditulis hadis. Ternyata ada satu ulama yang menuliskan hadis dalam satu kitab, dan kitab itu hilang, baru ketemu aja baru-baru ini. Kitab hadis terlama yang paling tua adalah tahun 250 Hijriah. Nggak mungkin ketukar, karena ketika Quran belum jadi sampai zaman Sayyidina Utsman, orang Islam dilarang menulis hadis. Baru tradisi penulisan hadis ternyata tahun 250 Hijriah yang jadi satu kitab. Begitu. Malik bin Anas, Imam Maliki menulis hadis 90.000, dijadikan buku namanya Kitab Al-Muwatta. Tapi masih ditulis di kain. Kemudian Imam Syafi'i menulis hadis juga dan menulis fikih, disebut Al-Um. Yang paling dahsyat adalah zaman itu adalah Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Beliau menghafal 1 juta hadis. Beliau ahli fikih, murid Imam Syafi'i, tapi punya madhab sendiri, madhab Hambali. Dan beliau berhasil membukukan kitab hadis beliau di kain sebanyak 27.000 hadis. 27.000 hadis dari 1 juta. Nah, itulah, nggak mungkin hadis bertukar dengan Quran. Yang kedua, selain masa periode nulisnya berbeda, yang kedua, bahasa Quran dengan bahasa hadis tidak sama. Bahasa Quran tidak bisa disaingi. Satu ayat Quran aja orang nggak bisa buat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Apabila kamu merasa ragu dengan apa yang kami telah turunkan kepada Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, fa'tu bisurah, kamu buatlah satu surah. Wad'u syuhada'akum min dunillah, kamu panggillah kawan-kawan kamu, sekutu-sekutumu untuk membuat satu surah daripada Quran selain Allah. Kamu tidak akan bisa membuatnya. Betul? Nah, kalau begitu gak mungkin Quran dengan hadis itu tercampur, karena memang gak bisa dibuat bahasa Quran itu. Beda dengan bahasa manusia. Bagaimana dengan hadis qudsi? Sama, kalau hadis qudsi nggak ditulis. Nabi melarangnya, cuman dihafal aja. Ditulis setelah Quran sempurna ditulis, yakni setelah lewat pada periode Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau membuat 6 kitab Quran yang lengkap. Setiap 30 ikat untuk satu gubernur. Gubernur Mekah, gubernur Mesir, gubernur Syam, gubernur Yaman, itu ada satu ikat, 30 ikat. Untuk khalifah sendiri 30 ikat, satu Quran juga. Begitu. Satu lagi mungkin terakhir. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih, kadang-kadang memang harus dipertanyakan hal-hal seperti ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi saya ingin bertanya untuk penjelasan dari arti kata dari Nabiul Ummi. Nabiul Ummi, Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini yang masyhur. Nabi yang masyhur, Ummi itu artinya nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Allah SWT meletakkan di mulut Rasulullah SAW Al-Quran itu, dan Nabi nggak bisa nulis. Dan ini ada untungnya pendapat yang ini, karena tuduhan yang mengatakan Nabi Muhammad itu menyadur atau memplagiat Injil dan Taurat menjadi Quran, itu jadi tertolak. Karena Nabi memang nggak bisa baca, bagaimana mau menyadur? Orang yang nggak bisa baca, kok nggak bisa nulis, bagaimana mau menyadur? Ini pendapat yang masyhur.
Ada pendapat mengatakan Nabi bisa membaca, bisa menulis. Terus kenapa waktu ditanya Jibril, diperintah Jibril, Iqra, baca. Nabi menyatakan ma'ana biqari. Itu bukan aku nggak pandai membaca. Satu arti bilang aku nggak pandai membaca. Yang satu lagi bilang ma'ana biqari, apa yang ku baca. Iqra, baca. Apa yang ku baca? Iqra, apa yang ku baca? Ma'ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu. Jadi berarti Nabi itu bukan nggak bisa baca. Cuman bingung, heran aja mau disuruh baca apa. Jadi memang begitu, bahasa ini kan gini, bahasa itu adalah satu ungkapan yang dicoba dituturkan oleh orang agar orang bisa memahamkan apa yang dituturkan, kan gitu. Tapi tetap aja pemahaman pasti berbeda dalam kalimat yang sama. Apalagi tertulis. Kita tulislah di papan tulis, jangan kau curi mangga itu. Kan artinya banyak tuh. Jangan kau curi mangga itu. Yang satu lagi, jangan kau curi mangga itu. Udah beda. Betul nggak? Bahasa yang begitu. Apalagi bahasa Arab. La sholata liman lam yaqra bukan. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang rumahnya dekat masjid kecuali di masjid. La-nya itu antara Imam Syafi'i dengan Imam Hambali sudah berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan la-nya itu la jamaliyah, la kamila, tidak sempurna. Laki-laki yang rumahnya dekat masjid tidak sholat ke masjid. Artinya dia kalau sholat di rumahnya masih sah. Karena la-nya itu tidak sempurna, hanya dia tidak sempurna. Tidak sempurna kan berarti kena marah. Tidak sempurna kena marah. Polisi lalu lintas suruh kerja, dia udah pakai sepatu berkilat, pakai kaos kaki, terus pakai baju, pakai ikat pinggang, pakai pangkat, pakai peci, pakai semprit, lupa pakai celana. Kan nggak sempurna. Jadi orang yang sholat di rumah nggak ke masjid, pada rumahnya dekat masjid dan dia mendengar azan padahal dia tidak uzur, itu seperti polisi lalu lintas kerja pakai baju lengkap, tidak pakai celana. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambali la-nya itu lanahi, tidak sah. Tidak sah. Laki-laki yang rumahnya dekat masjid kecuali sholatnya ke masjid. Itu kan bahasa. Dipahamkan dengan alat yang ada di akal manusia. Bahasa Indonesia pun punya seperti itu, cuman grammarnya nggak mirip Arab gitu ya. Tapi secara makna bisa sama, kognitifnya, semantiknya begitu. Ada Profesor Dr. Robert Wilson, mengajar bahasa Indonesia di London. Pergi ke Sumatera Utara, ke USU, Universitas Sumatera Utara, jadi volunteer mengajar di Universitas Sumatera Utara. Orang semua bilang memang hebat Robert Wilson, ahli bahasa Indonesia, nggak ada lawannya, kalah kita orang Indonesia. Saya bilang nggak mungkin, kita kalah sama dia nggak mungkin, sebab dia native bahasa ibu kita. Pasti kita lebih pandai daripada dia. Bertengkarlah, biasalah anak muda kan. Saya bilang besok kita tes bahwa kita lebih pandai bahasa Indonesia dari dia. Kumpul, datang Robert Wilson itu kita kumpul. Saya tanya, Profesor bahasa Indonesia, ada rokok? Dia bilang ada. And ini rokok merek 55. Terus dikantongi lagi sama dia. Gak lama lewat tukang kebun, namanya Pak Hasan. Pak Hasan sini dulu. Ada rokok Pak? Ada. Langsung sebatang. Terus diambilnya korek api. Mana lebih pandai berbahasa Indonesia? Hasan, walaupun dia tukang kebunnya nggak. Ada rokok Pak, berarti minta sebatang. Ada rokok, berarti minta. Ada korek. Nah, itulah ditanya Robert Wilson. Ada korek api Prof? Ada. Ini korek. Kantongi lagi.
Sementara si Hasan itu dari kasihnya rokok, ada rokok Pak Hasan, ada nih, kasih. Ada korek, langsung dihidupkannya apinya. Siapa lebih pandai bahasa Indonesia? Tapi kan nggak salah Robert Wilson itu, salah nggak? Ada rokok, ada, ini 55, kantongin lagi, orang cuma nanya kok. Dan ada korek api, ada ini korek api, merek itu ABC, kantongin lagi. Yang satu memahamkan secara semantik, yang satu memahamkan secara sintaksis. Ada rokok, ada. Yang satu ada rokok, oh minta, nah kasih sebatang, kan gitu. Paham? Ya nggak mungkin. Apa tadi? Hah? Nah, umi itu diartikan dengan satu, bisa ada dua, ya. Bisa artinya apa yang saya baca berarti Rasulullah bisa membaca. Saya nggak bisa membaca, ma'ana biqori, aku nggak bisa baca. Saya memilih Rasul tidak bisa membaca. Sebab banyak ulama-ulama yang seperti itu, saya ikut aja. Tapi kalau kita sholawat Nabi pakai Rasul, gelarnya umi, kalau niatnya menghina, kita kafir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini niatnya ngejek itu, dia kafir. Sebab umminya Nabi itu bukan bodoh. Umminya Nabi itu adalah tidak bisa membaca menulis, tapi Nabi cerdasnya tidak ada imbangnya satu manusia pun di kolong langit, termasuk seluruh nabi-nabi yang ada. Termasuk Nabi Adam, Nabi Musa, semua nggak ada imbangnya. Nabi Muhammad itu kecerdasannya tidak ada imbangnya. Dibaca Jibril satu ayat, satu surat. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sekali dengar Nabi hafal. Sampai wafat nggak lupa. Kalian bisa nggak? Kubacakan satu baris aja. Sekali dengar langsung hafal, bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Siapa yang bisa? Rasulullah. Hebat nggak? Sekali dengar hafal, hebat nggak? Terus apakah Nabi karena uminya itu terhina? Justru mengerikan. Orang nggak bisa baca sekali dengar hafal 6.236 ayat Quran apal sekali dengar seumur hidup. Walaupun umi tidak terhina. Begitu. Ibu-ibu ada satu aja ya. Saya udah lapar. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi sudah dijelaskan tentang syariat dan hakikat. Saya mau nanya satu Pak Ustaz, apa yang dimaksud dengan makrifat? Makrifat mengenal. Asal kata arif. Man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini ungkapannya. Siapa kenal dirinya, maka dia telah kenal Tuhannya. Jadi makrifat itu sesuatu yang nggak kelihatan mata, nggak kelihatan secara tersurat, tapi bisa dipahamkan secara tersirat. Nah, tersiratlah bahasa Indonesia gitu. Apa yang saya kasih contoh? Begini, ada satu orang sudah mandi pagi hari, udah sarapan pagi, udah mandi, udah gosok gigi, udah pakai baju, pakai sepatu, pakai dasi, udah rapi, udah pakai minyak wangi, udah masuk mobil, sudah panaskan mobil mau pergi kerja. Begitu siap panaskan mobil, udah dada sama istrinya, dada sayang, I love you baby. Oh, tiba-tiba dimatiin mobilnya. Masuk ke rumah lagi, buka sepatu, buka baju, buka dasi semua, masuk kamar mandi, buang air besar. Di dalam kamar mandi itu dia mikir, aku udah mandi, udah semua, udah rapi, udah semua, kok tiba-tiba air besar kok mesti keluar lagi sih?
harus buka baju semua. Ternyata aku mengurus diriku aja nggak bisa. Mengurus diriku menurut mauku aja aku nggak mampu. Kenapa tidak waktu buang air besar, waktu mandi tadi? Kenapa waktu mandi saya tadi tidak bisa keluar air besar, ditekan-tekan pun nggak keluar. Giliran udah di mobil, udah manasin mesin, tinggal I love you baby, mau jalan sakit perut harus ke kamar mandi. Ternyata ya Allah, hamba adalah orang yang dhaif, orang yang lemah. Ngatur buang air besar aja saya nggak bisa. Betapa hebatnya engkau ya Allah, seluruh langit dan bumi bisa kau atur serapi ini. Itu makrifat namanya. Sehingga dia keluar sampai ke kantor terlambat. Udah mau rapat terlambat. Semua anggota sudah duduk nunggu setengah jam baru dia datang. Maaf saudara-saudara, saya terlambat. Tadi sebenarnya saya sudah siap pada waktunya, cuman tiba-tiba perut ngulah. Itulah ternyata saya ngatur diri saya aja nggak bisa. Bagaimana Allah yang mengatur alam semesta bisa teratur begini, nggak ada yang meleset satupun. Nah, itu dia arif. Ma'rifatnya main. Bumi ini jaraknya 150 juta kilometer dari matahari. Berapa? 150 juta kilometer dari matahari. Dengan keadaan seperti ini, buminya jarak 105 juta kilometer, pas, panasnya pas, dinginnya pas, ya kan? Manusia bisa hidup nyaman. Bayangkan kalau tiba-tiba bumi loncat lebih dekat jadi 100 ribu kilometer dekat ke matahari, apa yang terjadi? Air laut kering, kita pun mati kering, kosong. Atau loncat menjauh 200 ribu kilometer, 250 juta kilometer. Apa yang terjadi? Semua air beku, darah kita pun beku. Nah sekarang kita tanya, siapa yang ngatur itu? Allah. Kalau kita makrifat, melihat dengan arif, bijaksana, arif. Orang yang mencapai makrifat itu orang arifin namanya. Dia bisa melihat hakikat-hakikat yang orang nggak bisa lihat itu. Itulah makrifat itu, melihat dengan batin dan direfleksikan kepada dirinya. Susah juga ya mengatur. Jadi bukan makrifat itu saya udah lihat di belakang kau ada jin. Jinnya itu perempuan, giginya cakil. Nah, itu bukan makrifat, itu mah bohong. Makrifat itu melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Bahasa Minangnya Quran itu ada yang tersurat, ya kan? Ada yang tersirat, ya kan? Ada yang tasurua. Ada yang tersembunyi. Nah, melihat yang tersembunyi itulah makrifat itu. Tapi positif. Memang menambah keyakinan dan kemantapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kawan saya dulu namanya Salman. Dia tukang isi mancis. Gas, mancis itu kan diisi gas ya, korek api itu kan mancis. Ngisi gas aja dia, isi, naik sepeda dia. Senyum aja, nggak pernah saya melihat dia itu wajahnya tidak gembira. Sampai naik sepeda aja wajahnya gembira. Satu hari saya bilang, Salman, kamu ini kerja ngisi mancis. Iya, manalah cukup untuk hidup memberi makan istrimu. Apa dia bilang? Ustadz, yang memberi makan saya Allah Subhanahu wa ta'ala Ustaz. Mancis ini sebab aja, asbab aja. Jangan gara-gara mancis ngasih makan, rusak akidah kita nanti. Wah hebat Salman, kalah terkejulkan lainnya enggak? Itu makrifat itu. Mudah-mudahan ada manfaat. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.